Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal ilmiah dengan judul Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara, sebuah kajian historis. Jurnal ini merupakan jurnal ekonomi syariah dengan volume 4 nomor 1 halaman 44 sampai dengan 55. Tahun pembuatan jurnal ini yaitu tahun 2019 dengan penulis Muhammad Ghazali, Muhammad Ulul Azmi, dan Wahyu Nugroho. Saya sendiri sebagai reviewer, nama Neti Arnisha Harahap, merupakan mahasiswa IAIN Langsa, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada abstrak jurnal ini, pertumbuhan perbankan Islam di Asia Tenggara itu berkembang karena proses menuju pusat pengembangan industri keuangan Islam yang secara global. Malaysia dan negara Indonesia sendiri merupakan salah satu kawasan yang menjadi dinamo pengembangan industri perbankan syariah di antara negara-negara di ASEAN. Kondisi ini jelas mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri perbankan Islam. Tujuan dalam penelitian ini sendiri yaitu membahas secara mendalam terkait perkembangan perbankan syariah di negara-negara Asia Tenggara. Untuk subjek penelitian sendiri, ini dilakukan di Bank Syariah di negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran, menjelaskan karakteristik secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan historis dengan metode dokumenter dalam teknik pengumpulan data, yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini, satu itu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Seperti kita ketahui, perbankan syariah ini tidak terlepas dengan terbentuknya dari Islamic Development Bank yang diprakarsai oleh Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1975. Lalu pada tahun 1992 terdapat undang-undang itu yang memberi kebebasan untuk menentukan imbalan terhadap bank konvensional maupun bank syariah, sehingga bank yang pertama kali menerapkan prinsip syariah di negara Indonesia itu adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Lalu pada tahun 2008 terbentuk Undang-Undang Nomor 21 pada tanggal 17 Juni tahun 2008 yang mengatur dan melegalkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dengan segala macam karakteristiknya, sehingga undang-undang ini yang menjadi pijakan yang kokoh bagi peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara teknis tentang perbankan syariah di Indonesia. Untuk yang kedua itu adalah perkembangan perbankan syariah di negara Malaysia. Seperti kita ketahui, negara Malaysia sendiri mempunyai bank yang berprinsip syariah. Yang pertama yang bernama Bank Islam Berhad yang didirikan pada tahun 1983 dengan menawarkan produk dan layanan perbankan syariah. Lalu di tahun tersebut memberikan kewenangan besar kepada Bank Negara Malaysia untuk melakukan supervisi dan regulasi untuk menjadi bank syariah. Selanjutnya, Bank Negara Malaysia sendiri memperkenalkan suatu bentuk skema, yaitu perbankan tanpa bunga, yang berdampak diizinkannya bank komersial, baik bank dagang maupun bank perusahaan, untuk menawarkan produk layanan perbankan syariah, sehingga produk ini sangat sukses, bukan hanya dinikmati oleh masyarakat muslim maupun non-muslim juga menikmati dengan produk perbankan ini. Adapun bank komersial yang menerapkan skema tersebut adalah HSBC Bank Malaysia Berhad, OCBC Bank Malaysia Berhad, dan Standard Chartered Bank Malaysia Berhad.
Selain itu, momen penting dalam menguatkan sekaligus mengharmonisasi aspek regulasi sistem keuangan syariah di Malaysia itu dikeluarkannya undang-undang yang bernama Islamic Financial Services atau IFSA Act pada tahun 2013 yang memberikan mandat kepada Bank Negara Malaysia untuk memberlakukan kebijakan yang fair, bertanggung jawab, dan profesional kepada pelaku lembaga keuangan. Dalam periode tersebut atau di tahun tersebut juga banyak bermunculan bank-bank syariah asing di negara Malaysia dan diberi izin untuk praktik perbankannya, yaitu Bank Al-Rajhi, Asian Finance House, Bank Kuwait Finance House, dan terdapat lebih dari 17 bank syariah lokal, 5 bank Islam internasional, dan 15 bank yang berpartisipasi untuk mengembangkan skema perbankan syariah. Selanjutnya yang ketiga itu adalah perkembangan perbankan syariah di negara Brunei Darussalam. Seperti kita ketahui pada tahun 1990 Kesultanan Brunei Darussalam itu dalam pidatonya menekankan bahwa pendirian bank Islam karena ini merupakan kewajiban fardu kifayah untuk setiap negara muslim. Lalu terbentuklah bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan nama Bank Islam Brunei atau IBB dan Tabungan Amanah Islam Brunei atau Islamic Trust Fund of Brunei yang menawarkan layanan perbankan syariah. Lalu pada tahun 2000 Sultan Brunei Darussalam menginstruksikan bank untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang keempat sendiri adalah perkembangan perbankan syariah di negara Singapura. Seperti kita ketahui pada tahun 2005 Perdana Menteri Singapura mengumumkan rencana perubahan undang-undang atau amandemen untuk mempermudah setiap kegiatan bank menawarkan produk jasa keuangan syariah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan itu dengan memasukkan penghapusan pengenaan bea materai ganda, transaksi-transaksi syariah yang melibatkan real estate, serta melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara Timur Tengah. Perbankan syariah sendiri di negara Singapura berkembang ditandai dengan munculnya bank syariah internasional maupun bank konvensional yang mendirikan cabang khusus syariah maupun layanan perbankan syariah. Seperti kita ketahui terdapatnya Bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank, dan Noor Islamic Bank. Untuk selanjutnya perkembangan perbankan syariah di Filipina. Seperti kita ketahui negara Filipina sendiri merupakan negara yang sangat minoritas akan keberadaan masyarakat muslim, sehingga pada tahun 1973 bank Islam pertama di Filipina itu bernama Bank Amanah Filipina yang secara khusus berada di bawah kendali Presiden Filipina Ferdinand Marcos dengan modal awal yang diberikan itu sebesar 100 juta peso. Namun bank ini pun tidak beroperasi secara penuh dikarenakan masih mempraktikkan kepentingan sistem perbankan. Selanjutnya itu yang terakhir adalah perkembangan perbankan syariah di negara Thailand. Pada tahun 1984 sudah memulai praktik perbankan syariah namun tidak dalam bentuk bank tetapi dalam bentuk koperasi. Lalu pada tahun 2001 terbentuk bank syariah bernama Krung Thai Bank yang membuka cabang syariah dengan produk yang ditawarkan itu adalah simpanan atau tabungan, pembiayaan dan pinjaman, mudoroba, sistem murobaha, dan juga pembiayaan tabungan haji dan umroh. Bank ini pun sendiri mengalami masa kejayaannya sehingga pada tahun 2002 Parlemen Thailand mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah dengan nama The Islamic Bank of Thailand Act. Dalam bank ini juga pun langsung dikontrol oleh Kementerian Keuangan Thailand sehingga bank ini terus melakukan ekspansi. Dan pada saat ini Bank Islam Thailand sendiri pun sebagai bank milik pemerintah yang telah memiliki 130 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah negara Thailand. Mungkin itu adalah hasil dari penelitian. Selanjutnya saya sebagai reviewer akan memberikan
masukan atau kekuatan penelitian sendiri dalam jurnal ini, yaitu sumber penelitian dan teori yang digunakan menurut saya sangat sesuai dengan topik penelitian, dan bahasa yang dilakukan oleh penulis sangat mudah dan saya sangat mengerti maksud dan tujuan dari penulis. Namun terdapat juga kekurangan dari penelitian. Menurut saya penulis juga kurang lengkap dalam menjelaskan kesimpulan jurnal ini. Selanjutnya juga penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya, sehingga ini pun juga bisa menjadi masukan bagi penulis. Menurut saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam jurnal ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.